Gimana Mas? Kok Menit, boleh 1 menit kita kita tunggu. mulai ya? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Eko, Mas Arswendi, dan juga Mas Dian, rekan-rekan praktisi dan juga penyidik Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kuliah tamu mata kuliah Sistem dan Prosedur Perpajakan dengan topik penyidikan perpajakan, kebijakan, dan praktik implementasinya di Indonesia. Suatu kehormatan dan dengan senang hati menyambut nih Mas Eko. Jadi Mas Eko tuh sebenarnya udah lama ya ngajar di DIAF via UI. Dulu mengajar Sisdur juga ya Mas Eko ya, dari zaman program ekstensi, terus paralel ya, ya kelas reguler paralel, dan beliau sudah sangat expert di bidangnya ya, dulu di DJP dan sekarang bertugas di PGN. Juga di sini hadir ada Mas Arswendi Cahyadi. Ya tadi mungkin teman-teman mahasiswa sudah mendengar sedikit diskusi kita. Mas Arswendi Cahyadi ini alumni dari Fiskal ya, angkatan XXX pokoknya angkatan XXX. Nah, beliau juga merupakan praktisi transfer pricing di PGN ya, Perusahaan Gas Negara. Dan di sini nanti juga akan hadir Mas Dian, sebentar ini saya nggak bisa ngelihat. Mas Dian ya, penyidik DJP ya. Beliau nanti juga akan sharing terkait dengan pengalaman praktik penyidikan ya. Sehingga harapannya dengan menghadirkan narasumber yang prominent di bidangnya seperti itu, ada Mas Eko, Mas Dian, Mas Arswendi, teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi teoritis dan praktik penyidikan pajak ya, karena memang itu ranahnya DJP dalam hal ini melakukan penyidikan, dan tentu itu akan diseimbangkan juga dengan informasi praktik ya, bagaimana ya mungkin dari sisi PGN sebagai wajib pajak juga menyikapi praktik penyidikan di Indonesia seperti itu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing oleh Mas Eko dan rekan-rekan yang tentu saya yakin itu sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu teman-teman mahasiswa ya. Untuk Mas Eko dan rekan-rekan diperkenankan untuk menyampaikan materi selama 60 menit ke depan, dan setelah itu harapannya mahasiswa dapat aktif bertanya ya, karena itu akan menjadi penilaian partisipasi, dan tentu materi ini sesuai dengan SAP ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Jadi apa yang disampaikan tentu menjadi bagian dari UAS seperti itu ya. Jadi tanpa menunda waktu panjang lebar, saya perkenankan kepada Mas Eko dan rekan-rekan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wenda. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya. Saya bilang berdiskusi. Oh, Mas Dian juga udah hadir nih. Ya, selamat datang. Ya, Iya. Mas Dian bisa. Bergabung Mas Assalamualaikum. Dian. Iya, siap. Salam kenal. Salam kenal, saya Dian. Ya. Itu expert yang saya pernah temui ya. Mas Dian ini S1-nya itu dari 3 program studi. Manajemen, akuntansi, dan hukum. Jadi Ya, Mas Dian ini mumpuni di bidang akuntansi dan hukum di samping tugasnya sehari-hari. Kemudian S2-nya juga rencananya mungkin 2 atau 3 kali ya Mas. Tapi satu sekarang lagi aja. ya masih ya, mudah-mudahan Amin. manajemennya segera dapat. Makasih Mas Dian, makasih Mas Endi juga Ya, yang berkenan hadir pada kesempatan ini untuk kita saling berdiskusi dari sisi dari sisi ilmuwan ya, akademisi di sini ya Mbak Wendah ya. Berarti kita berdiskusi dari sisi ilmuwan, ketentuan dan peraturan serta mungkin prakteknya.
dengan tetap menjunjung tinggi rahasia jabatan yang masing-masing mungkin kita miliki, tapi kita akan share di sini yang berhubungan sama akademisi atau film. Mungkin secara umum nanti saya akan cerita sedikit pengantar mungkin ya bagaimana pidana perpajakan ini secara ketentuan dan kurang lebih secara garis besar yang kemudian nanti di sini yang pas banget untuk membawakan materi yang agak lebih rinci atau detail tentang prosesnya. Di sini ada Mas Dian yang alhamdulillah bisa berkenan join bersama kita semua. Kemudian ada juga beberapa kasus yang nanti bisa kita diskusikan. Salah satunya adalah kasus khusus transfer pricing. Pertanyaannya adalah untuk transfer pricing, apakah masuk ranah pidana? Itu adalah suatu pertanyaan yang menarik, gitu ya. Nanti kita sama-sama lihat dari praktisi transfer pricing, Mas Hendy, yang alhamdulillah juga beliau jadi beberapa narasumber ya di beberapa grup. Termasuk salah satunya di grup saya. Oke, kita coba mulai dari bagian umum. Mohon izin Mbak Wenda untuk 1 atau 2 slide. Saya coba pakai slide yang 2020, boleh ya Mbak Wenda ya? Tapi insya Allah udah update. Sebelum kita masuk ke materi khusus dari proses penyidikan sampai dengan penentuan pidana pajak itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan di Indonesia itu menganut sistem self-assessment, di mana APBN kita itu lebih dari 70%-nya dibiayai oleh pajak. Dan pajak menganut sistem di mana wajib pajak itu memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri secara voluntary compliance. Tugas DJP di sini adalah memberikan pelayanan dan atau pengawasan. Pelayanan ini kita sama-sama tahu bentuknya adalah konsultasi dan atau penagihan. Setelah kita sebagai wajib pajak menghitung dan atau memperhitungkan pajak kita, kemudian kita menyetor sendiri dan melaporkan sendiri dengan dibantu oleh DJP berupa konsultasi atau penagihan. Seandainya kita tidak mengerti atau tidak memahami tentang ketentuan atau peraturan perpajakan, kita bisa melakukan konsultasi kepada DJP. Tugas pelayanan ini adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh DJP. Di samping tugas lainnya itu pengawasan. Masih bagian dari pelayanan, selain konsultasi, itu juga penagihan. Kita ada Sisdura sendiri untuk penagihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba lihat dari sisi pengawasan. Lebih subnya lagi kepada mungkin penyidikan dan atau tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan udah ya Mbak Wenda ya berarti ya. Yang pemeriksaan. Mas Eko, mohon maaf Mas Eko. Ya. Suaranya agak hilang timbul Mas, naik turun kayak agak deket mic-nya. Ya, mohon maaf ya Mas. Ya, coba. Udah jelas? Belum? Ya, ini lebih baik. Ya. Oke. Terima kasih Mas Eko. Oke, thank you. Maaf ya. Maaf. Terus, nah di pemeriksaan kita sama-sama udah tahu kemarin mungkin udah belajar ya Mbak Wenda ya tentang pemeriksaan bahwa prosesnya dimulai dari tempat yang mungkin kita sama-sama tidak sadari apa itu, yaitu penerbitan SP2DK oleh akun representatif itu dimulai. Jadi kalau kita mau ngomong bagaimana proses pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dimulai, kalau dulu bisa dibilang saat pemeriksaan, saat SP2 atau surat perintah pemeriksaan itu diberikan. Tapi sekarang dengan adanya ketentuan yang terbaru, maka kita bisa sama-sama merasakan bahwa proses dari pengawasan itu sendiri sudah berjalan ketika SP2DK disampaikan oleh akun representatif. Nah, di situ akun representatif
dalam menerbitkan SP2DK itu juga berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pemeriksa pajak. Dalam hal ini adalah supervisor pemeriksa pajak. Sampai akhirnya dia di-close atau kemudian dia diusulkan pemeriksaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama adalah rutin dan yang kedua adalah khusus. Untuk yang rutin itu emang menurut ketentuan perpajakan harus dilakukan pemeriksaan. Biasanya karena lebih bayar dan atau keharusan lainnya di dalam undang-undang. Tapi untuk yang tidak rutin itu biasanya dilakukan berdasarkan analisis risiko. Salah satunya adalah SP2DK yang dilakukan oleh account representatif. Di sinilah dimulai sebenarnya. Di sini dimulai, kemudian digali, kemudian pengawasan ini berjalan. Apa yang terjadi ketika SP2DK kita tidak tanggapi dan atau kita tanggapi tapi tidak cukup untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang ada. Maka biasanya dia akan dinaikkan ke dalam status yang lebih tinggi yaitu pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan sendiri biasanya akan dinilai atau dilihat apakah ada unsur-unsur pidana yang ikut bermain di dalam ketentuan tersebut. Seandainya tidak, maka hasil daripada pemeriksaan itu secara umum adalah berupa SKP atau surat ketetapan pajak. Masalahnya kemudian timbul ketika ada ketentuan pidana yang dilanggar oleh wajib pajak. Kalau itu terjadi, maka pemeriksaan ini bisa berubah menjadi pemeriksaan bukti permulaan dan atau dilanjutkan dengan adanya penyidikan. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Waktu SP2DK ada yang namanya sanksi administrasi dalam bentuk sanksi yang diberikan kepada kita. Kita tahu di situ ada pasal 8 dan pasal 9 berupa pembetulan pembetulan SPT, sanksi baik masa maupun tahunan gitu ya, di mana sanksinya itu nggak sampai 1%, 0,8 atau 0,9% gitu ya. Itu adalah ketika SP2DK dilakukan oleh account representatif. Kemudian setelah itu pemeriksaan. Setelah ditingkatkan menjadi pemeriksaan, sanksinya naik menjadi sekitar 1,8%. Adanya di pasal 13. Kemudian nanti ada buper, sanksinya naik lagi dan kemudian diakhiri oleh penyidikan, sanksinya juga akan naik lagi. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa prinsip yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah prinsip ultimum remedium. Sekaligus memberikan deterrent effect kepada wajib pajak agar tidak digunakan lagi modus yang sama atau kelakuan yang sama untuk pidana perpajakan di masa yang akan datang. Kemudian di situ juga ditegaskan kalau ada pidana yang kedua dilakukan maka sanksinya akan lebih besar lagi. Kemudian kita lihat pangkal mulanya sebenarnya sih di mana sih asal muasalnya? Tax planning, apakah kita ketika membuat suatu tax planning atau perencanaan pajak itu masuk pidana pajak? Atau ketika tax evasion kita baru dibilang untuk melakukan tindak pidana pajak. Kemudian di mana sih sebenarnya batas atau garisnya tax planning yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan agar kita tidak dibilang melanggar ketentuan pidana pajak. Nah, sebelum masuk ke sana, kita coba lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance adalah suatu tindakan bagi kita untuk mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak. Skema transaksi yang ditujukan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada. Artinya masih di dalam koridor perpajakan. Artinya masih di dalam batas-batas yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Atau jika ada yang menganggap ketentuan perpajakan itu dilanggar, maka ada juga yang menganggap bahwa ketentuan perpajakan tersebut tidak dilanggar. Artinya tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, itu masih
tafsir. Ada banyak nggak sih tafsirnya? Nanti kita bisa sama-sama lihat. Bahwa pada akhirnya tafsir itu tergantung dari bukti. Tergantung dari mens rea yang kita lakukan. Gimana membuktikannya? Gimana mens reanya? Mungkin kita akan bahas nanti lebih lanjut di sesi materi utamanya, itu penyidikan. Nah, kemudian kapan dia menjadi evasion? Menjadi evasion ketika jelas-jelas sudah tidak dispute bahwa dia melanggar suatu ketentuan perpajakan. Kemudian sekarang pertanyaannya, apa aja sih contohnya? Tidak melaporkan sebagian penjualan, memperbesar biaya secara fiktif, atau mungkin memungut pajak tapi tidak menyetor. Memungut pajak tidak menyetor ini adalah sesuatu yang lebih mudah untuk dilihat. Contohnya adalah ketika faktur sudah diterbitkan, uangnya sudah diterima, kemudian tidak disetorkan, atau kita mengkreditkan faktur pajak yang sebenarnya tidak ada. Mungkin nanti kita bisa lihat lebih jauh. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kasus-kasus perencanaan seperti transfer pricing? Apakah ada unsur pidananya? Dalam kenyataannya nanti, Mas Endi akan coba untuk menjelaskan bahwa even transfer pricing kita harus tahu di mana batasan-batasannya sehingga kita tidak melanggar pidana pajak. Untuk pidana pajak sendiri akan sangat lebih jelas dan konkret kalau nanti kita sama-sama mendengarkan dari Mas Dian sebagai expert yang mungkin lebih expert dari saya kali ya, Mas Dian. Kita sama-sama lihat karena Mas Dian aman di sana. Sama belajar, Mas. Ya. Sama belajar, Mas Dian memang sukanya merendah. Kita lihat di sini, tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak. Jadi di sini kata kuncinya adalah melanggar perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian negara. Artinya harus ada ketentuan yang dilanggar, harus ada kerugian negara yang dihitung, sehingga akhirnya pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Di mana saja sih ketentuan itu? Kita sama-sama lihat di sini. Untuk Undang-Undang KUP, di sini ada pasal 36A, 38, 39, 39A, 40, 41A, 41B, 41C, dan pasal 43. Serta 34 ya, rahasia jabatan. Yang sanksinya ada di pasal 41. Kemudian untuk PBB ada 24, 25, bea materai ada di 13, 14, bea sendiri ada 102 sampai 111, cukai ada 50 sampai 51, dan PDRD ada di 37 sampai 40. Kita coba lihat nanti satu-satu. Saya sih yakin teman-teman di sini kalau kita berbicara pasal pasti sudah pada ahlinya. Kenapa? Karena sekarang sudah sudah dengan mudah kita bisa mendapatkan soft copy, bisa dibaca di mana aja, dan penjelasannya cukup jelas dan kita bisa baca mbak Google. Artinya saya coba untuk selintas-selintas aja melihat apa sih tindak pidananya dan apa sanksinya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana proses daripada tindak pidana ini. Untuk pasal 38 itu ada alfa. Penyebabnya adalah di situ tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Bukan untuk pertama kali. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang tidak menyampaikan SPT atau tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang bukan untuk pertama kali, sehingga akhirnya ada kerugian negara di sana, semuanya dikurung 3 bulan sampai 1 tahun atau didenda 1 sampai 2 kali, kenyataannya masih belum dilakukan. Walaupun sebenarnya DJP punya pasal ini, tapi ini setahu saya belum dilakukan. DJP masih melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif bagi wajib pajak untuk melakukan penyampaian SPT, kemudian menyampaikan SPT dengan benar,
lengkap atau menyampaikan SPT yang isinya itu benar gitu. Kemudian berikutnya adalah pasal 39. Di sini juga sama seperti itu. Kita bisa sama-sama baca, di situ ada beberapa klausul mulai dari tidak mendaftarkan diri, kemudian NPWP yang disalahgunakan, dan seterusnya sampai tidak menyimpan buku, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ini juga bisa masuk ranah pidana seandainya dengan sengaja dilakukan, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Di sini juga ada sanksinya yang perlu untuk ditanggung. Kemudian seandainya diulangi lagi, di sini kita sama-sama lihat bahwa sanksinya dilipatkan menjadi 2 kalau belum lewat 1 tahun. Ini ketentuan, bunyi ketentuan. Kemudian di sini juga ada sanksi yang digunakan untuk menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP atau menyampaikan SPT yang keterangan isinya tidak benar atau lengkap dalam rangka restitusi atau kompensasi. Di sini lebih tinggi karena mengambil percobaan untuk mengambil uang dari negara. Maka sanksinya kita lihat lebih tinggi. Kenapa? Karena niatnya memang juga sudah bukan hanya menghindari pajak, tapi mengambil uang dari negara. Kemudian pasal 39A di sini sanksinya adalah 2 sampai dengan 6 tahun, minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun, serta denda minimal 2 kali dan maksimal 6 kali jumlah faktur pajak adalah ketika menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Nah, ini yang harus hati-hati teman-teman. Mungkin nanti Pak Dian ya, Mas Dian akan cerita kita harus lebih aware terhadap hari ini. Kalau nanti ada yang nawarin mau pakai faktur kita apa enggak gitu, biar untuk ngurangin PK-nya gitu, nanti mungkin enggak usah diikuti gitu ya. Nanti Mas Dian mungkin bisa cerita lebih banyak tentang kasus-kasus seperti ini, bahwa sekarang DJP udah by system gitu, dan ketika satu kena ya semuanya bisa kena gitu. Atau menerbitkan faktur pajak namun belum dikukuhkan sebagai PKP. Ini mungkin lebih sulit sekarang. Kenapa? Karena udah pakai sistem ya PKP-nya seperti itu. Kemudian ada pasal 41A, tidak memberikan keterangan atau bukti. Oke, jadi kalau teman-teman DJP minta data kemudian tidak memberikan, ini juga ada pasalnya. Di sini dari siapa? Dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak ya. Kalau kita suatu saat nanti lulus terus jadi konsultan pajak atau kita bekerja di pihak ketiga perusahaan, kalau ada pemeriksaan, penagihan atau penyidikan, kalau ada permintaan tertulisnya berdasarkan pasal 35 enggak diberikan, maka di sini ada sanksi pidananya. Kemudian berikutnya adalah menghalangi atau mempersulit penyidikan. Jadi kalau ada teman-teman penyidik itu melakukan proses pekerjaannya, kemudian sengaja dihalangi atau dipersulit, maka ini ada pasal yang bisa dikenakan, yaitu denda penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Tidak memberikan informasi atau data ini sehubungan dengan pemerintah, instansi atau asosiasi atau lembaga lainnya atau pihak lain yang diminta dan sengaja tidak memberikan. Di sini ada sanksinya juga sama. Kemudian di pasal 43 ada penyertaan dari perbuatan pidana, yaitu penyertaannya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu melakukan. Nah, bedanya apa aja sih? Nanti kita bisa diskusi sama-sama sama ahlinya di sini. Yang senyumnya manis itu. Oke. Kemudian di 41A dan 41B juga sama. Di sini yang menyuruh melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Daluarsa perpajakan sendiri kita tahu adalah 5 tahun untuk pajaknya. Tapi untuk tindak pidana di bidang perpajakannya itu daluarsanya 10 tahun. Karena itu kita sama-sama tahu kalau kita nyimpen dokumen, buku, atau catatan, maka itu harus disimpan selama
5 tahun kah atau 10 tahun? Ngikutin pidana pajaknya. Kemudian di sini untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pejabat atau tenaga ahli dilarang untuk memberitahukan ke pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh WP. Karena itu termasuk dalih rahasia jabatan. Ini juga ada sanksinya. Kecuali kita sama-sama bisa baca di ketentuannya adalah ketika kita sebagai saksi di pengadilan dan atau diperbolehkan oleh Menteri Keuangan. Ini pasal pelengkap untuk tindak pidana pajak bahwa kalau pegawai pajak menguntungkan diri sendiri, kemudian melakukan pemerasan atau pengancaman, maka bisa diancam dengan, nah di KUP-nya sendiri diutarakan dia nge-refer ya kepada pasal 368 KUHP. Nah, karena ini kita ngomongin pasal-pasal dan kita nggak bisa berdiri sendiri dari KUP, ada banyak KUHP yang nanti ikut terlibat di dalam proses ini. Kenapa? Karena nanti penyidik, teman-teman buper dari Direktorat Jenderal Pajak juga akan berkoordinasi dengan kepolisian, betul ya Mas, kalau nggak salah, dengan kejaksaan dalam rangka penetapan. Maka di sini pas sebenarnya dengan adanya ahli di bidang hukum yang juga ikut memberikan paparan. Kemudian dengan maksud menguntungkan diri, dengan cara, di sini ada 4 cara, bisa dikenakan Undang-Undang Tipikor. Ini adalah proses daripada usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama ada laporan intelijen. Yang kedua lewat pemeriksaan tadi. Pemeriksaan data laporan ketika hasil pemeriksaan atau konfirmasi data lewat SP2DK atau ada laporan dari pemeriksaan lain dan atau penyidikan lain dan atau buper lain yang diperluas, itu bisa masuk ke dalam IDLP. IDLP itu ada informasi data, laporan, dan pengaduan. Kemudian masuk lagi laporan dari intelijen atau setelah dilakukan proses intelijen, kemudian bisa dilihat bahwa emang bukti-buktinya ada, maka bisa dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketika dia terbukti, maka bisa ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Seperti itu. Mungkin sampai sini, ini adalah pengantar pasal-pasal utama yang ada di dalam ketentuan perpajakan kita. Sampai sini, mungkin kita bisa lanjut ke pas ya setengah jam ke Pak Dian, Nur Fahmi. Mungkin kita bisa sama-sama dengarkan Pak Dian untuk membawakan materi selanjutnya secara lebih rinci. Saya serahkan ke Pak Dian. Terima kasih. Silakan Pak Dian. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk slide-nya. Mungkin bisa Pak Dian bisa share nggak ya Pak? Oh ya, aku coba share ya. Boleh. Aku tidak bisa. Ya, belum bisa. Cannot scale. Mungkin ditutup dulu kali Mas ya. Yang slide Oh, belum bisa ya Mas ya? Open sih Mas. Belum bisa. Oh, apa Okay. tulisan apa? You cannot start okay. screen share while the other participant is sharing. Mungkin di close dulu kali ya. Mas Eko masih share. Oh iya, Oke. masih share. Coba unshare. Ya ini pause ya. Oh stop. Udah. Monggo silakan. Oke, mohon izin. Cuma berapa menit ya Mas Eko ya? Takut nggak kelebihan atau kekurangan. Monggo. Oke, agak share screen ya sebentar. Ya, oke. Di sini sinyalnya kurang bagus. Saya izin matiin video, boleh Mbak Wenda? Boleh, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya.
Izin Oke, Mas Dian, Mas Eko sama Mas Arswendi, kita masih ada waktu sampai 17.10 atau 15 boleh. Jadi feel free untuk elaborasi materinya. Oke. Ya, Ya, di saya dulu bentar ya. Oke, ya. berarti nggak sampai jam 6 ya, Mbak? Kan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, setelah itu mahasiswa harus aktif bertanya ya. Oke, tipikal nih, Mbak. Siap. Ya. Oh ya, iya. Hmm. Terlihat belum share-nya belum ya? Screen-nya masih belum itu ya? Baru terlihat layar laptop ya, Layar laptop ya? yang PPT-nya belum. Oke, ini Nah, sudah sip. ya? Ah, Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian, mohon Mau maaf, ini mungkin bisa di slideshow. slideshow ya? Oke, Ya, sudah oke. ya? Terima Oke. kasih. Sip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai IDLP, pengurusan buper sama pendidikan ya. Dari sini kalau untuk pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan itu diawali umumnya dari IDLP, informasi data laporan pengaduan. Sebentar, ini tampilannya. Saya minimize, oke. Pertama-tama di sini untuk perkenalannya itu dilihat dari standarisasinya. Kalau di kita biasanya ketentuannya, lalu mengingat setiap orang itu mempunyai analis yang berbeda-beda. Lalu untuk dihindari adanya subjektivitas, berarti diambil terkait objektivitasnya, latar belakang, tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, seseorang mengambil keputusan dan kesimpulan dan keputusan. Lalu legalisasinya yaitu mengemban amanah undang-undang. Lalu terkait efisien, tepat sasaran, dan seoptimal mungkin. Kalau komprehensif itu mencari hubungan atau bagian terkait untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan, secara komprehensif. Lalu kalau fakta, yaitu mengetahui keadaan yang sebenarnya atau ciri-ciri yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi untuk IDLP ini itu biasanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang diperoleh dari kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Jadi pada saat pengusung IDLP itu dari petugas intelijen biasanya dia melakukan pengembangan analisis, sehingga IDLP yang diusulkan apakah ada indikasi kuat ada tindak pidana, lemah atau tidak ada indikasi kejadian tindak pidana. Jadi ada 3 dari hasil pengembangan dari IDLP yang diterima atau diusulkan oleh unit terkait. Bisa ada 3, ada kuat, lemah, dan tidak ada indikasi. Dasar hukumnya ini adalah Dirjen Pajak berdasarkan informasi data laporan pengaduan. Ini masih yang lama ya, sorry ini kayaknya masih yang lama ya, maaf. Saya kalau sebentar, ini sepertinya masih yang lama. Sampai Mas Eko ya, ini kayaknya masih yang lama. Yang update ya. Ya, tadi kliknya filenya yang berbeda Mas, yang belum. Oke, ini kalau yang foto saya di sini. Oke, di sini berdasarkan pasal 43A yaitu Undang-Undang KUP 2007, tapi telah diubah kembali dengan Undang-Undang 7 tahun 2001 tentang
PP, yaitu Harmonstrom Pajak. Dijen pajak berdasarkan IDLP, informasi data laporan Mas Dian, pengaduan izin. berwenang. Ini slideshow-nya belum diberikan ya, belum share screen. Udah saya screen. Oh, belum muncul ya? Belum Sebentar. muncul. Di saya belum muncul atau saya yang bermasalah jaringannya, Pak? Oke, saya close dulu ya. Iya. Saya close dulu. Saya coba ulang ya. Ya. Kita coba kerjain ya. Tadi kata Agus gitu ya. Kita coba kerjain. Yang PPT 15 ya, Mas? Atau Ya, yang mana? betul. Cuman ini bentar nih saya kendala teknisnya. Oke, mungkin Mas Hendy bisa dibantu untuk show PPT 15. Barangkali Mas Dian. Bisa, ini seperti Coba. bisa, Mas. Bentar. Oh, ini bisa udah nih? Bisa. Bentar ya. Apakah muncul? Ya, sudah, Mas. Ya. Sudah muncul ya? Oke. Baru Di sini, desktop. baru desktop? Sudah, kalau di saya sudah sih. Oh iya, udah. Ya, udah sudah sarungkum Ya. ya. Betul. Oke, ya. Jadi dari Dijen Pajak berdasarkan IDLP itu berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan pasal 43. Jadi ini dasarnya IDLP ada di pasal 43A Undang-Undang 7 tahun 2001. Lalu terkait pemeriksaan bukti permulaannya itu bisa dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan tidak pidana di bidang. Kalau di kami pemeriksaan bukti permulaan itu di dalam penjelasan itu dapat diartikan dengan penyelidikan kalau di penyidik Polri. Kalau di kami namanya pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Jadi dari sini apabila ada IDLP yang diterima oleh DJP itu dikembangkan dan analisis terlebih dahulu melalui kegiatan intelijen dengan hasil laporan berupa lembar informasi intelijen perpajakan atau namanya LIIP. Nah dari LIIP inilah diperoleh tiga kelompok. Pertama indikasi kuat, lemah, dan tidak ada indikasi tidak pidana. Lalu kalau yang kegiatan lain ini melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan atau pengembangan penyidikan dengan berhasil berupa laporan yang memuat usulan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi bisa saja dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, pemeriksaan bukti permulaan, ternyata ada indikasi nih, ada IDLP, ada titik pajak yang dilanggar, sehingga bisa juga dilakukan pengembangan berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi intinya adalah bisa diterbitkan SP2 Buper yang kalau ada dari pajak. Tapi ini juga bisa juga untuk wajib pajak yang lain. Tidak mesti pajak yang sama, bisa juga definisi Buper atas wajib pajak yang. Oke, lalu next. Nah, di sini dari IDLP, kalau penganalisis itu kalau dia lemah, maka diusulkan pemeriksaan terbit SKP. Kalau dia kuat, diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Lalu kalau tidak ada indikasi tidak pidana perpajakan, maka dia tidak dilanjuti. Nah, dari pemeriksaan bukti permulaan inilah nanti dari pemeriksaan bukti permulaan ke penyidikan, lalu ada hasil penyidikan berupa berkas perkara, lalu itu nanti disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Republik Indonesia. Jadi dari kami itu langsung dikirimkan pada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik pejabat polisi RI. Atau bahasa yang mudahnya adalah ada surat pengantar dari penyidik pejabat Polri kalau yang saya alami itu di Polda. Dari Polda nanti ada namanya Korwas, nanti dari situ akan diusulkan atau bisa Korwas itu di bawah di Reskrimsus biasanya. Dari situ baru diusulkan ke penuntut umum. Jadi emang tahapannya itu harus melalui penyidik pejabat polisi RI untuk menyampaikan, tetapi secara informalnya biasanya kami sudah ada komunikasi dengan pihak penuntut umum. Oke, lalu terkait
Apa itu informasi? Yaitu informasi adalah keterangan, baik yang disampaikan lisan maupun tulisan yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajak. Lalu kalau data, kumpulan angka, huruf, kata, atau cipta. Yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, bentuk catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan yang menjadi dasar laporan yang belum dianalisis. Laporan, biasanya kalau laporan itu pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tidak pidana di bidang perpajakan. Kalau pengaduan, itu pemberitahuan mengenai dugaan tindak perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang. Jadi kalau yang itu biasanya dari orang atau institusi yang karena hak dan kewajiban misalnya undang-undang. Tapi kalau untuk pengaduan itu pemberitahuan oleh pihak yang berkepentingan. Kalau dari kami misalnya contohnya dari kami itu dari kantor pelayanan pajak yang sudah menerbitkan SPDODK. Jadi menyambung dari Mas Eko, SPDODK disampaikan, di situ ada pajak yang kurang dibayar, lalu sama wajib pajak tidak direspon atau direspon, tetapi ternyata masih ada pajak yang masih harus dibayar, tapi belum juga dibetulkan SPT-nya. Di situ pihak KPP dapat mengusulkan untuk dilakukan pengurusan bukti permulaan. Seperti itu. Jadi unsur sengajanya itu sudah terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Karena sudah ada surat yang dikirimkan yang memuat apa yang dilanggar. Ada pajak yang kurang dibayar, lalu di situ terus juga untuk direspon oleh wajib pajak untuk klarifikasi, namanya surat permintaan penjelasan klarifikasi terkait wajib pajak. Oke. Lalu kalau IDLP itu bisa telepon, bisa tetap muka. Kalau tertulis ada internal yang tadi. Kalau internal berarti tadi yang laporan tadi, LHP BKP, lokasi yang isinya melaporkan dugaan tindak pidana. Kalau dari eksternal yaitu berupa pengaduan, yaitu surat dari WP atau LXM yang menanyatakan adanya penyimpangan, adanya pelanggaran, dugaan indikasi pelanggaran pidana. Kalau untuk undang-undangnya, undang-undang pajak, itu KUP, PPH, PPN, bea materai, penagihan pajak dengan surat paksa, dan teks treaty. Lalu peraturan terkait, KUHP, KUH Perdata, KUH kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan kitab undang ini ada KUHP-nya belum ya? Satu KUHP. Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang PBB, pajak daerah, Undang-Undang Perseroan, Kepabeanan, dan Undang-Undang TPPU dan Tipikor. Kalau terkaitnya itu mengenai PSK, SPAP, standar profesi lain, proses bisnis, lalu juga bisa juga dari penetapan putusan pengadilan pajak, lalu ada penetapan peradilan umum tentang pidana pajak. Nah, kalau di sinilah uniknya pajak, karena di pajak itu undang-undang KUP itu merupakan undang-undang formil, tetapi juga ternyata di dalamnya mengatur terkait hukum administrasi dan juga hukum pidana. Jadi kalau terkait administrasi itu biasanya diselesaikan dari SKP, lalu keberatan, lalu banding. Nah, bandingnya ke pengadilan pajak. Nah, hukum formil terkait administrasi itu ada namanya Undang-Undang Pengadilan Pajak. Di situ mengatur ada beberapa jenis alat bukti yang digunakan untuk pembuktian di persidangan di pengadilan pajak. Tetapi kalau sudah masuk ke ketentuan pidana, itu masuknya ke pengadilan umum. Biasanya kalau di kami pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung. Sama juga sih pengadilan sama. Cuman bedanya adalah kalau dasar pembuktian alat bukti yang digunakan di pengadilan pajak itu adalah menggunakan undang-undang pengadilan pajak. Tapi kalau di pengadilan negeri itu dia menggunakan KUHP, ketentuan undang-undang hukum acara pidana. Ada beda, alat buktinya berbeda alat buktinya. Tapi secara kategorisasi sebenarnya samanya mendefinisian saja. Intinya adalah meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran undang-undang material yang
Oke, kalau untuk siklus IDLP-nya itu penerimaannya bisa dari KP2KP, dari KLIP dan PDE, lalu Kanwil, intelijen perpajakan, lalu eselon 2 KPDJP lainnya, masuk penegakan hukum, tadi ada pengembangan analisis, lalu PP dan PPDP. Lalu diteruskan, diidentifikasi, lalu dikembangkan dan analisis oleh eselon 2 Kanwil, karena di eselon 2 Kanwil tersebut juga ada suatu seksi terkait intelijen. Lalu juga ada direktorat intelijen perpajakan, itu ada unit eselon 2 pusat yang bernama. Lalu ada tambahan informasi, lalu diusulkan tidak lanjut. Tadi bisa 3, kuat, lemah, atau tidak ada indikasi tidak. Oke, di sini ini seperti biasa ya. Identitas wajib pajaknya jelas, modusnya apa, asal yang dilanggarnya, lalu potensi kerugian negaranya terus jelas di sini. Oke, lalu kalau eksternal itu disamakan dengan suatu rahasia. Jadi yang namanya bahasanya kalau terkait dengan intelijen itu dia bersifat rahasia. Dari pihak kami lah yang harus membuktikan, yaitu dengan mencari bukti yang kami gunakan disampaikan berdasarkan adanya pengusulan IDLP. Itu bisa dilampirkan dokumen-dokumen yang nantinya menjadi bahan bukti adanya indikasi tidak pidana bidang. Oke, di sini ada bahwa memberikan suatu pemberitahuan IDLP sudah diterima dan dilanjuti dalam hal nama dan diketahui, yaitu berarti ini jangan sampai ada suatu kaleng ya, suatu nanti pada saat dikembangkan analisnya kan nggak bisa, ini nggak ada pihak lain konfirmasi, cara perolehan buktinya pun juga tidak sah. Karena ini siapa yang memberikan gitu, ini siapa, ini harus jelas. Jadi bisa diklarifikasi dari mana sumber bukti tersebut, seperti itu. Tapi itu tetap dirahasiakan, karena dirahasiakan sumbernya dari sini. Yang jelas adalah bahan bukti tersebut. Kalau untuk penerusannya ya seperti biasa dari KPP, dari unit lain dari intelijen diterima, lalu dikembangkan dan analisis, lalu ditindaklanjuti. Oke. Penerusannya sebagai suatu rahasia, jadi ini termasuk rahasia jabatan ya, diketahui pihak lain yang tidak. Oke, ini kalau terkait IDLP identifikasinya, identitas terlapor jelas, identitas pelapor juga jelas. Kalau terlapornya tidak jelas, diarsipkan sementara. Lalu pelapornya, lalu ada terkait materi IDLP-nya. Nah, kalau di Undang-Undang Perpajakan itu setahu saya, yang saya ketahui, yang saya baca bahwa itu ada beberapa delik, ada beberapa tindak pidana di perpajakan, yaitu ada di Undang-Undang KP, Undang-Undang PBB, ada PPSP, Undang-Undang Bea Matrai, Undang-Undang AIK, yaitu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, lalu juga Undang-Undang TPPU. Tapi Undang-Undang TPPU ini dia harus ada tindak pidana asalnya, yaitu dari Undang-Undang KP. Jadi harus ada tindak pidana asalnya, yaitu tipit pajaknya. Kalau tidak ada, setahu saya tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada tipit pajaknya sendiri. Jika tidak ada materi IDLP di situ, tidak ada materi dugaan indikasi tidak pidana perpajakan, maka itu hanya diarsipkan sementara. Lalu jika itu sudah ada, maka dilihat masa pajak, bagian tahun pajaknya sedang telah diperiksa. Telah terbit SKPKB atau dia LB pasal 17B. Jadi kita lihat dulu itu seperti apa. Oke, ini apa namanya? Kita next aja dulu deh, nanti kita bahas khusus. Oke, kalau untuk penguraian faktanya, ini udah jelas di sini adalah sumber sebarannya, pelapornya siapa, pelapornya apa. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya adalah inventarisasi dokumen dan lampiran. Jadi, karena dokumen dan lampiran inilah yang menjadi salah satu alat bukti untuk nanti pembuktian adanya tindak pidana. Jadi kalau
dari awal sudah cukup kuat bukti-buktinya dan bisa dijadikan barang bukti penyidikan, itu lebih baik. Gitu. Karena kan dibutuhkan 2 alat bukti. Nanti alat bukti yang kedua bisa juga dari keterangan saksi-saksi yang terkait yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu kalau pembandingan data, ini ada bandingan datanya, informasinya, kewajiban pajaknya, lalu penyimpangan informasi data. Lalu pasal yang dilanggarnya apa? Harus jelas. Lalu modus operandinya seperti apa? Lalu indikasi kerugian negaranya berapa? Lalu siapa sih yang bertanggung jawab? Lalu apa sih dampak perbuatannya? Ya kalau di sini pasti merugikan dapat menimbulkan kerugian pada negara ya, dampak perbuatannya atau akibatnya. Oke. Ini kalau sama ya, dari eksternal, internal, dan intelijen. Tertutup. Oke, bisa seperti itu. Kanwil pengamatan. Oke. Nah, ini tadi ada 3. Kuat, usul Buper, lemah, usul Riksus. Lalu kalau tidak ada indikasi, maka hanya dihasilkan. Oke, dia terkait kualitas sumber, kelengkapannya, unsur tindak pidana. Lalu hasilnya adalah 3 ini. Hanya 3 ini hasilnya. Oke, nah ini ada lumayan panjang. Tetapi adalah kita fokusnya ada di indikasi kuat adanya tindak pidana perpajakan. Maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Lalu setelah itu, nah pemeriksaan bukti permulaan terbagi 2, tertutup dan terbuka. Kalau tertutup berarti wajib pajak yang kita lakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak mengetahui kalau dia sedang diperiksa bukti permulaan, itu tertutup. Tapi kalau terbuka, wajib pajak diberitahukan bahwa dia akan atau sedang diperiksa, disampaikan sebuah pemberitahuan. Tetapi pemeriksaan bukti permulaan tertutup bisa juga dalam prosesnya akhirnya akan juga bisa menjadi pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Bisa didapatkan cukup bukti, disusun terbuka, tapi bisa juga dari tertutup langsung disusun penyidikan, tergantung dari hasil usul tindak pemeriksaan bukti permulaan. Oke. Kalau untuk yang terbuka, karena disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, maka di situ disampaikan hak dan kewajiban wajib pajak. Berarti kalau di sebaliknya, berarti yang menjadi hak wajib pajak itu menjadi kewajiban pemeriksaan bukti permulaan. Yang menjadi kewajiban wajib pajak itu menjadi kewenangan pemeriksaan bukti permulaan. Maka pada saat disampaikan pemeriksaan SPBP wajib pajak menolak, maka dibuatkan BA penolak. Tapi kalau diterima, ya kita teruskan pemeriksaan bukti permulaan. Lalu dalam hasil pemeriksaan bukti permulaan diperoleh cukup bukti kuat bahwa ini ada tindak pidana, lalu ada kerugian pada pendapatan negara, maka pada atas wajib pajak tersebut disampaikan haknya. Yaitu haknya apa? Disampaikan haknya terkait pasal 8 ayat 3, yaitu Anda mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan Anda, misalnya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT yang isi atau tidak benar. Lalu ada juga yang lain-lain, disampaikan pokoknya sebesar berapa, plus sanksinya. Kalau sekarang kalau tidak salah 1% kalau nggak salah. 1 kali dari pokoknya. Jadi bisa jadi 2 kali ya, 2 kali. 1 pokok dan 100%-nya adalah sanksi administrasinya. Lalu kalau sesuai, maka pemeriksaan bukti permulaan dihentikan, tidak dilanjutkan dengan penyidikan. Tapi kalau tidak sesuai, maka tetap dilanjutkan dan diusulkan untuk dilakukan penyidikan. Nah, dari hasil ini, dari hasil pemeriksaan bukti permulaan, nanti akan ada namanya laporan kejadian. Namanya laporan kejadian itulah maka menjadi dasar penerbitan dari surat perintah penyidikan. Dan ada juga SPDP, namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Atas nama masih wajib pajak, belum nama tersangka. Nah, pas di penyidikan itulah baru nanti kita menemukan, karena dari bukti permulaan ini hanya mencari bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup bahwa terjadi dugaan terjadi tidak pidana perpajakan. Nah, itu diusulkan untuk dilakukan penyidikan. Nah, pas di penyidikan itulah baru atas nama wajib pajak, baru kita mencari siapa sih tersangkanya. Ya, tersangkanya kita cari. Nah, biasanya kalau di kami itu ada namanya suatu penyidikan atas nama wajib pajaknya dulu.
Baru abis itu baru siapa sih tersangkanya? Kalau cari tersangkanya. Kalau di kami ada tersangkanya orang pribadi dan juga korporasi, gantung dari nanti. Oke, ini sudah. Mohon izin, apakah saya lanjut atau ada yang tanya jawab dulu, Mas Eko? Mas Eko? Lanjut aja dulu nggak apa-apa, Mas. Ya, oke, saya Ya. lanjut yang itu ya lagi ya. Ya.